Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan buku yang dikarang oleh Paul Verville yang berjudul Marketing Strategi Masterclass. Yang akan kami bahas pada bagian part 1, yakni Preparing for the Marketing Strategy. Bagian pertama adalah the internal business drivers, atau yang secara bebas saya artikan ruh penggerak bisnis. Strategi pemasaran haruslah berdasarkan analisis terhadap kenyataan, bukan pada harapan atau angan-angan. Orang-orang yang sukses adalah orang yang rencananya berhasil. Rencana yang didasarkan pada harapan, analisis yang tidak akurat atau bahkan tidak memiliki data sama sekali, maka bisnis itu dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Untuk yang pertama, kita harus memahami siapa shareholder dan juga stakeholder. Secara teori, shareholder adalah pemegang saham atau pemilik bisnis, sedangkan stakeholder adalah semua pihak yang terkait dengan bisnis atau organisasi kita. Sangat penting untuk kita dapat mengidentifikasikan siapa saja mereka serta kontribusi apa yang bisa mereka berikan. Selanjutnya adalah misi. Apa yang mendorong suatu organisasi? Jawabannya adalah misi. Misi haruslah menyatukan kelompok-kelompok yang tampaknya berbeda, dan misi juga harus dapat memberikan arahan secara keseluruhan. Misi ini jugalah yang menjadi ruh inti organisasi, karena dia akan menjadi kerangka kerja setiap individu, divisi, atau kegiatan yang dilakukan. Pertanyaannya adalah, apakah misi ini berpengaruh? Apakah misi ini memberikan penjelasan kepada semua orang terkait arahan dan tujuan perusahaan? Maka misi inilah yang harus direnungkan kembali, apakah sudah dalam alur yang betul atau tidak. Yang terakhir adalah tantangan finansial. Karena semua berujung pada uang, maka seharusnya untuk menghasilkan lebih banyak uang, kita bukan fokus kepada uang, namun pada tujuan bisnis atau customer. Di bab 2 ada the external environment atau lingkungan eksternal. Suatu bisnis atau organisasi tidak dapat mencapai visinya tanpa adanya sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, diperlukanlah audit sumber daya untuk menilai sumber daya yang tersedia di perusahaan saat ini. Itu sangat penting karena audit akan memberitahu seperti sumber daya yang digunakan secara produktif, sumber daya yang hilang, dan sumber daya secara tidak produktif. Selain harus mengetahui sumber daya yang dimiliki di perusahaan, kita juga perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan cara audit lingkungan, yaitu menelusuri lingkungan untuk mencari peluang bisnis yang tampaknya terbuka bagi kita. Kita pun harus mencari tahu ancaman-ancaman yang akan menghambat kesejahteraan bisnis, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, yaitu seperti faktor politik, ekonomi, sosiologi, teknologi, internasional, lingkungan, pelanggan atau pasar, dan persaingan. Dalam dunia bisnis, kita juga harus melihat peluang yang timbul dari struktural dunia industri, karena akan bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Salah satu cara untuk memahami peluang struktural adalah dengan melihat adanya persaingan industri, pendatang baru, dan pengganti. Kita pun harus memperhatikan kekuatan pemasok dan pembeli yang ada di lingkungan perusahaan. Jadi, apakah keberhasilan suatu perusahaan itu didorong oleh faktor internal atau eksternal? Sebenarnya, itu semua tergantung perusahaan tersebut memandang pelanggan. Jika perusahaan memperlakukan mereka seolah-olah klien atau pendukung, maka mereka akan memahami pentingnya pelanggan-pelanggan akan mendominasi tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan jika perusahaan memandang pelanggannya sebagai angka, maka anonim yang ada untuk menyerap produk dari pabrik atau sistem layanan, maka pandangan internal akan lebih mendominasi pada perusahaan.